Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan Bekesah, berjumpa lagi di podcast Bekesah. Aku sehat, Nuan sehat, sehat milik kita bersama. Ya kawan Bekesah, hari ini saya ditemani oleh dua orang kawan Bekesah ya. Kita akan bincang-bincang terkait tentang beberapa permasalahan mental di masyarakat, dan nanti spesifiknya kita akan berbicara terkait remaja. Nah, saya sapa-sapa dulu nih kawan Bekesah kita. Yang pertama di sebelah saya ada kakak aja ya manggilnya ya? Boleh. Mau dipanggil apa ibu nih? Kakak aja lah ya. Kan kita masih genre ya kita iya, ya, genre. Nah, ya di samping saya ada Kak Pujawati Arisandi ya. Halo Kak Puja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi Kak Puja ini merupakan pengelola program kesehatan jiwa penyakit tidak menular di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu. Panjang nih, nama dinas kesehatannya udah panjang. Nah, ya kemarin habis dari Pontianak ya Kak ya? Iya. Kebetulan kegiatan apa kemarin Kak? Kemarin adalah TOT, jadi train of trainer untuk pelatihan Keswa. Iya, lebih membahas tentang upaya promotif dan preventif kesehatan jiwa. Oke, nah jadi karena udah TOT kemarin Pontianak, jadi boleh oleh-olehnya dibawa. Kita ngobrol-ngobrol terkait boleh, yang bisa aja ya. Oke. Nah, yang di sebelah, yang di ujung sana yang menggunakan selempang. Nah, siapakah dia ya? Jadi ini di sampingnya Kak Puja ini ada Amiza Selomita. Nah, Amiza Selomita ini adalah Duta Genre Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024. Nah, halo Selo. Halo boleh semuanya. dipanggil Selo saja? Iya, Oke. Ya. Jadi panggilannya Selo. Selo ini genre mungkin banyak yang belum tahu. Walaupun sebenarnya banyak kemarin udah banyak nih teman-teman genre yang udah pernah podcast juga di sini ya. Nah, Duta Genre Kabupaten Kapuas Hulu. Genre itu apa nih? Kak, Selo aja lah ya manggilnya ya. Selo aja Kak. Oke. Genre itu adalah singkatan dari Generasi Berencana. Ya, program dari BKKBN di mana di sini memang menyentuh ke remaja. Jadi memang fokusnya pada remaja. Namanya juga Generasi Berencana. Iya. Oke. Nah, ini kegiatannya apa nih Selo sekarang? Ini kita mau bincang-bincang santai mengenai bullying. Nah, kebetulan Selo baru selesai wisuda ya? Iya. Oke, selamat ya. Jadi you. sekarang resminya apa nih? Nama akhirnya apa jadinya? Amiza Selomita apa? AMDT. Media Teknik. Iya. Berarti terkait tentang sipil bangunan. Bangunan apa Bang? Bener nggak sih? Iya benar. Oh benar ya. Oke, boleh. Kalau nanti mau pakai jasa Selo boleh ya. boleh boleh. Berencana bangunan ya, membangun rumah tangga. Nyambung Karena juga Generasi Berencana. Oke. Oh ya, yang cowoknya satu di Jongkong ya, genre. Ya. Jadi Duta Genre ini ada laki-laki dan perempuan ya. Iya, kita kapelan gitu. Ya, jadi kapelan. Kapelan beneran? Enggak ya. Nah, udah kaplingan. Kaplingan itu berarti mau membangun rumah beneran gitu ya. Oke, jadi yang satu lagi ada di Jongkong. Bolehlah kenalin siapa yang satunya lagi? Rifki Tirta. Ya. Masih SMA ya, Rifki Tirta ya. Itu 12 di Manjongkong. Jadi yang satu Duta Genre satunya itu yang cowok ya. Nah, jadi sekarang orangnya ada di Jongkong, saya yang belum bisa kita bawa ke sini. Jadi Selonya dulu ya. Oke. Baik. Nah, karena tadi sudah disampaikan oleh Selo, kita mau bincang-bincang ya terkait tentang permasalahan mental remaja, salah satunya itu spesifiknya bullying ya. Oke. Tapi kita ke Kak Puja dulu. Nah, karena Kak Puja ini kan pengelola Keswa, menyampaikan apa yang oleh-olehnya tadi itu. Ya, nah, menurut Kak Puja sebenarnya secara umum permasalahan kesehatan mental di masyarakat itu apa sih yang terjadi saat ini? Baik, kita mulai dari data dulu ya. Kita mulai dari data. Jadi menurut data Kemkes itu ada 6,1% usia di atas 15 tahun ke atas dari penduduk Indonesia itu mengalami gangguan mental. Banyak ya? Iya, banyak. Dan survei di 2022 itu ada 1 dari 3 remaja mengalami gangguan mental. Jadi siap-siap ya. Jadi antara
kita bertiga nih ada satu nih. Apakah kita masuk remaja, Mbak? Masih ya? Alhamdulillah. Kalau kita tidak remaja berarti selo nih ya. Berpotensi nih. Berpotensi. Oke, ya. Baik, terus gangguan mental itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Itu rata-rata terjadi karena salah satunya itu pola asuh. Kemudian adanya kecemasan, stresor di masyarakat, di lingkungannya, sekolah maupun keluarga dan masyarakat itu juga bisa memberikan stresor dan akhirnya berdampak terhadap gangguan mental. Yang kalau tidak ditangani dengan baik, nanti akan potensi malah menjadi gangguan kejiwaan. Oke. Nah, jadi itu yang secara umum dialami di masyarakat kita. Dan ternyata tadi 3 dari 1 ya ternyata mengalami. Berarti kalau bertiga berarti mungkin salah satunya ya ada. Nah, wah ini mengejutkan juga ya, 3 dari 1 bisa mengalami masalah gangguan mental. Nah, kalau tadi Kak Puja mengatakan usia kelompok ada tadi di atas 15 tahun. Berarti sudah memang sudah masuk ya. Sudah masuk 15 tahun ke atas itu berarti sudah masuk usia remaja. Nah, kira-kira itu tadi di masyarakat. Sekarang untuk kelompok remaja, nah kira-kira masalah umum yang muncul terkait permasalahan kesehatan mental remaja itu apa? Oh ya, itu rata-rata kalau remaja itu adalah depresi ya. Depresi. Nah, depresi itu banyak. Tadi kita stresornya banyak ya. Kalau untuk lingkungan sekolah biasanya itu yang sering terjadi adalah bullying. Ya. Nah, kemudian sekarang itu mereka itu kan lebih sering main gadget. Nah, itu juga masuk dalam pemicu untuk terjadinya gangguan mental. Karena banyak kan kita lihat di berita-berita itu banyak yang anak-anak yang kecanduan gadget. Kemudian potensinya lagi adalah penyalahgunaan nafsa. Nah, itu juga masuk tuh. Banyak kan? Karena usia remaja ini biasanya rentan untuk terpapar terhadap penyalahgunaan nafsa. Satunya yang itu sering digunakan. Ya kan, sering kan. Terus ada yang suka ngelem, itu salah satunya yang untuk nafsa. Berarti di dalam itu ada satu zat yang memang bisa disalahgunakan ya? Iya. Itu kalau itu ada namanya DMT. Nah, dulu itu diproduksi tunggal. Kemudian karena sering dilakukan penyalahgunaan, stop. Yang boleh bebas beredar nih harganya murah kan, terus bisa dengan bebas dibeli di apotik. Nah, ini kalau ada teman-teman yang suka alasannya batuk, coba lihat, pasti dia melakukan penyalahgunaan. Baru nih Kak, insight baru ya. Iya, baru nih, saya juga baru tahu ya ternyata. Kebetulan mereka suka itu. Nah, kebetulan Kak Puja ini karena memang basicnya juga sebelumnya apoteker ya. Jadi juga cukup memahami terkait salah satu penyalahgunaan obat-obatan. Nah, tadi itu mungkin ya karena memang remaja ya, ada aja mungkin barang-barang yang tidak terduga ya tadi disebutkan Kak Puja itu bisa disalahgunakan mereka. Nah, tadi mengarah ke arah ada bullying, ada depresi. Nah, mungkin kita mau spesifik sekali karena memang saat untuk sekarang ini muncul berbagai macam kasus-kasus bullying ya. Mungkin ini sebenarnya udah lama karena dulu kita belum terlalu gencar-gencarnya media sosial ya. Sekarang memang sudah zamannya IG, TikTok dan lain-lainnya itu, jadi memang FYP lah istilahnya ya. Sering bermunculan ini kalau kita scroll ada kasus-kasus bullying. Nah, menurut Kak Puja sendiri ya, kira-kira bullying ini bagaimana sih atau apa ini sebenarnya? Baik, kalau mungkin orang awam mengira itu adalah misalnya perundungan, kayak ejek-ejekan gitu ya. Sebenarnya selama itu tidak dilakukan misalnya mengganggu kita, itu berarti belum terjadi bullying terhadap diri kita. Jadi itu dilakukan secara perundungan dilakukan secara agresif,
terus-terusan dengan niat untuk merendahkan hingga menyebabkan gangguan dari mental yang dilakukan bullying tadi. Nah, itu baru dianggap bullying. Ada mungkin bagi saya itu bukan bullying, tapi bagi Selo itu ada bullying, atau misalnya sebaliknya. Nah, jadi ketika itu menjadi terjadi secara agresif, perundungan terjadi secara agresif, kemudian dengan niat untuk menjatuhkan dan lain sebagainya, itu adalah masuk dalam kategori bullying. Ya. Jadi kalau kita diajakin, gendut, nggak masalah. Iya, emang gendut. Iya kan? Iya, emang gendut itu. Nah, itu mungkin salah satu trik untuk menghindari adanya gangguan mental tadi. Iya, benar. Iya kan? Kalau kita merasa biasa aja, selama itu tidak mengganggu kita, dia itu bukan bullying dan sehat-sehat aja. Oke. Jadi bisa disimpulkan kalau bullying itu terjadi ada orang yang misalnya ngejek ya. Iya. Kalau kita bersikap biasa atau mungkin bahkan mungkin ya udah lu gendut, iya emang gue gendut. Jadi kan lucu, ya. Lucu-lucuan aja ya sebenarnya. Jadi kembali ke penerimaannya kita di awal. Tapi memang sih terkadang kalau menurut saya pribadi lah ya. Nah, kalau kita misalnya merasa sakit hati atau bagaimana, sebenarnya itu baru terjadi masalahnya di situ. Iya. Ya. Nah, jadi kembali bagaimana sebenarnya siapa yang orang yang menyikapinya seperti apa gitu ya. Jadi munculnya bullying, jadi kembali ke ada dua yang berperan ini, yang satu melempar, yang satu menerima gitu ya jadinya ya. Oke. Nah, sekarang kita ke Selo. Oke. Karena Selo ini masih terbilang remaja ya. Nah, duta genre juga ya. Nah, oke. Dari pengalaman Selo sendiri, sebenarnya Selo pernah nggak mengalami bullying atau mungkin melihat langsung terjadinya bullying di lingkungannya Selo? Oke. Dua-duanya pernah, Kak. Dua-duanya ya, pernah. Pernah menjadi korban bullying juga, pernah juga melihat bullying itu terjadi gitu di lingkungan. Pernah melihat, jadi pernah menjadi korban dan juga pernah melihat langsung. Nah, saat melihat itu, atau melihat atau mengalami bullying, kira-kira apa sih yang Selo rasakan saat itu? Oke. Kalau saat mengalami bullying dan melihat bullying itu secara emosional dan sosial itu berdampak gitu, Kak. Kalau secara emosional biasanya karena Selo juga pernah mengalami jadi korban gini, itu kita ngalamin yang namanya kurang kepercayaan diri. Iya. Ya. Selo pernah ada di fase itu karena sering dibully, verbal bullying, dapat kata-kata dulu jelek, hitam, dekil, pendek. Nah, jadi akhirnya kurang percaya diri gitu. Sehingga itu nanti mempengaruhi di lingkungan sosialnya, di performa. Karena tadi merasa tekanan sama kata bullying, jadi kurang percaya diri untuk berada di lingkungan sekitar gitu, di lingkungan ada orangnya gitu, banyak orang. Nah, itu, Kak. Oke. Nah, itu pada saat Selo mengalami ya. Pada saat melihat. Nah, apa yang Selo rasakan kalau teman-temannya mungkin atau keluarganya Selo dibully atau disakiti orang lain? Kalau untuk saat melihat, jujur sekali kalau Selo kan orangnya kuat empatinya gitu, merasa kasihan gitu, ingin untuk menolong. Namun sering terkendala karena masih remaja, bingung seperti apa nih langkah apa yang harus dilakukan untuk membantu si korban gitu. Nah itu kan. Nah oke. Nah pada saat Selo nih mengalami bullying, kira-kira tadi kan merasa minder ya, kan sekarang udah jadi duta genre. Nah, karena sudah jadi duta genre, pasti sudah ada muncul kepercayaan diri. Betul sekali. Karena pernah mengalami bullying, merasa minder, sekarang sudah terpilih menjadi duta genre, yang membuat Selo bangkit kembali. Oh iya, aku bisa nih untuk menjadi lebih baik dan berprestasi. Ini apa sih yang udah Selo lakukan ke diri Selo sendiri? Ke diri Selo sendiri. Oke. Yang pertama ini bisa jadi salah satu trik and tips lah ya untuk teman-teman yang mungkin sedang mengalami fase bullying gitu. Coba berani untuk tegas dan katakan tidak. Tegas dalam arti bukan kita melawan secara fisik tadi, tapi kita tegas ketika ada yang mengatakan kamu pendek, kamu jelek, ya udah terserah. Nah, bodo amat gitu ya. Nah itu nanti respon yang demikian akan membuat si pelaku bullying ini nanti akan merasa bukan ini loh yang mereka inginkan. Seharusnya kamu itu
menanggapi ejekan kami tuh kayak sedih atau galau gitu, merasa rendah diri. Seharusnya kamu kayak gini. Tapi kalau kita berani tegas dengan sikap yang tadi, itu mereka akan merasa enggak seru. Enggak seru ya? Oke. Iya. Oke, nah itu jadi salah satu tips and triknya dari Selo. Kalau memang ada orang yang ngejek atau apa, kecuali kalau dipukul beda ya, itu larinya nanti harus ke pihak yang berwajib ya. Betul. Nah, intinya katakan bahwa ya udah jangan diladeni intinya. Nanti kalau kita makin diladeni, makin kita mengiyakan apa yang dia bilang, itu malah dia makin asik untuk mengganggu. Sama satu lagi nih Kak, belajarlah untuk bersikap bodoh amat. Oke, bersikap bodoh amat. Yes. Ini boleh nambahin gak ini? Oh boleh. Jadi punya pengalaman juga. Jadi kalau saya mungkin orangnya memang cuek ya. Apapun yang orang katakan, it's me gitu loh. Nah, tapi mungkin tidak semua orang bisa begitu. Ada orang yang memang tidak terlalu kontra untuk melakukan itu. Mungkin begini, salah satu tipsnya juga ada penerimaan dalam diri. Kita ini manusia diciptakan sempurna. Walaupun memang ada yang tidak sempurna secara fisik. Tapi secara mental kita insya Allah sempurna ya, karena kita sehat ya. Nah, di sini begini, iya saya pendek, iya saya hitam, tapi kan saya pintar. Oh, betul. Kan? Tapi kan saya baik. Okay. Yang penting itu bagi orang tua sebenarnya adalah anak itu tumbuh baik, menjadi orang baik. Pintar itu menyusul. Ya, orang tua itu rata-rata ekspektasinya anak itu adalah anak yang baik. Baik dalam arti bisa menghargai orang lain, peduli dengan orang lain. Konsepnya jadilah orang baik. Walaupun kita misalnya memang dekil. Jadi jangan sangkal bahwa kita dekil. Jangan sangkal bahwa kita kecil. Memang kita kecil. Penerimaan itu yang perlu. Kalau kita menyangkal saya gak kecil kok. Nanti kan kita malahan itu sebenarnya berdampak terhadap mental kita. Tidak ada penerimaan dalam diri kita. Bahkan suatu saat itu akan menjadi bumerang. Ya Allah, kenapa saya diciptakan kecil? Ya Allah, kenapa saya misalnya kayak saya nih, hidung saya tidak mancung, saudara-saudara saya mancung. Iya kan? Iya, tapi harus ada penerimaan diri. Oh, saya tidak mancung tapi saya putih, badan saya besar, saya sehat. Insya Allah saya baik. Nah, penerimaan itu yang perlu supaya kita tidak protes dengan apa yang kita terima, apa yang kita punya, supaya kita bangga dengan diri kita. Itu sebenarnya ya, Mbak. Oke, benar. Jadi selain tadi bersikap bodoh amat dengan apa yang orang lain katakan, jadi selanjutnya penerimaan diri dan kita mengangkat sisi positif yang ada pada diri kita. Ya, lebih ke sana. Oh ya, ternyata terserah ada orang mau bilang seperti itu, tapi ternyata mau saya pendek, hitam, dekil atau tapi saya pintar, benar. Mau saya gendut, hidung pesek, tapi aku putih kok. Tapi gak apa. Jadi tetap sisi positif. Misalnya ada yang maaf ya, misalnya yang secara fisik dia kurang, misalnya tangannya nggak ada, tapi kan dia bisa mengangkat, oh iya memang saya tidak punya tangan, tapi saya masih bisa bekerja dan saya tidak menggantungkan nasib saya ke orang lain, saya bisa mandiri. Nah, itu yang perlu kita tumbuhkan kepercayaan dirinya, penerimaan dia terhadap apa yang menjadi kekurangannya, kemudian angkat semua potensi yang ada di dalam dirinya. Ya, rasa syukur itu harus selalu ada. Benar-benar. Nah, oke ya. Jadi kembali ke penerimaan diri dan mengangkat apa sisi positif dari diri kita sendiri. Nah, kalau saya kembali ke Selo lagi, kalau menurut Selo sendiri sebenarnya apa sih yang membuat orang di sekitarnya Selo atau mungkin yang pernah Selo lihat di lingkungannya Selo melakukan bullying itu sebenarnya apa sih motivasinya mereka melakukan itu yang sejauh ini yang Selo tahu? Nah, sejauh ini dari yang Selo perhatikan, ini dari kacamata Selo nih ya Kak ya, walau nggak pakai kacamata ya kan? Iya, lagi lepas kacamata nih Selo nih. Dari kacamatanya Selo, ini ada dua nih faktornya Kak, karena si korban bullying ini kalau dilihat dari latar belakangnya, dari sisi keluarganya, memang dia anak yang kurang dipedulikan sama orang tua. Biasanya, bukan biasanya, memang kebanyakan gitu Kak. Kebanyakan seperti itu. Si pelaku bullying, ya itu. Terus yang kedua, mereka ingin divalidasi, ingin mendapatkan validasi atau ya bahasa kasarnya haus validasi dari lingkungan sekitarnya. Jadi dengan pengen diakui ya. Ya benar. Dengan membuli orang, mereka merasa hebat, merasa punya power. Jadi ini kan
menurut pandangan Selo yang memang di lingkungan sekitarnya ya. Jadi memang ada beberapa yang bullying, oh ya dia mungkin pengen punya power di situ, jadi udah saya bully orang gitu ya. Oke, nah kita ke Kak Puja lagi. Kalau misalnya tadi sebenarnya memang tadi sudah disinggung beberapa ngomong soal depresi tadi ya, tadi di awal ada ngomong sedikit soal depresi. Sebenarnya apakah ini juga bagian dari salah satu dampak dari bullying? Iya, bisa jadi ini dampak bullying. Walaupun tidak semua bullying itu berdampak hingga terjadinya depresi. Ada orang yang bisa mengatasi tadi tanpa harus terjadi depresi. Ada yang tidak bisa menemukan bagaimana solusinya. Jadi sehingga semakin lama, semakin usianya bertambah, semakin bertambah masalahnya, maka ini akan menjadi depresi untuknya. Nah, bahkan dalam kasus-kasus tertentu ini bisa menyebabkan gangguan kejiwaan. Bahkan gangguan kejiwaan sampai ke yang berat nih. Bisa jadi psikotik akut atau skizofrenia. Nah, itu penanganannya udah lain lagi tuh. Udah tidak cukup untuk di kita saja nih di batas genre. Harus ke tenaga profesional. Nah, jadi lebih baik itu diatasi ya Mbak dari sekarang supaya tidak terjadi perburukan itu. Nah, jadi makanya mungkin salah satu yang saat ini kita lakukan salah satunya adalah untuk mempromosikan ya atau menyampaikan ke para kawan bekesah ya bahwa salah satu permasalahan yang mungkin kita anggap di kehidupan sehari-hari tidak terlihat biasa tapi ternyata mungkin orang-orang di sekitar kita yang terlihat tidak pede, diam, atau mungkin mengalami depresi itu juga perlu kita perhatikan. Ya, takutnya mungkin nanti jangka panjang tadi disebut sebagai bisa ke mengarah skizofrenia dan psikotik akut. Ya, bisa dan harus ke orang yang ahlinya atau penanganan sama orang yang ahli. Ya mungkin sayangnya untuk di Putusiba kita belum ada ya. Belum ada pusatnya ya untuk mengatasi permasalahan ini, tapi paling tidak saat ini mungkin yang bisa kita lakukan upayanya melakukan promosi dan mencegah mencegah terjadinya hal tersebut. Dan ini juga Mbak jangan lupa bahwa orang dengan gangguan jiwa ini stigmanya sangat buruk di masyarakat sekali. Orang dengan masalah kesehatan jiwa juga itu juga masih merasa malu tuh mengungkapkan. Ada peribahasa atau misalnya yang bukan peribahasa sih, yang tren di untuk guyonan biasanya tuh mana ada yang aku. Iya dia nggak sadar malah kali. Benar. Iya kan. Jadi kita harus lebih care nih dengan teman-teman. Oh kayaknya perilakunya tidak lazim, tidak lumrah. Tanya apakah dia punya masalah, ya? Harus lebih empati lah kita istilahnya. Oke. Nah. Saya ke Selo lagi. Tadi kan Selo sudah memberikan tips untuk diri sendiri bagaimana menghadapi atau bangkit tadi dari karena pernah mengalami bullying. Kalau dari Selo sendiri, apa sih yang harusnya Selo sebagai duta genre ya, yang harus Selo lakukan di saat melihat seseorang yang memang mengalami bullying? Berarti ini ke korbannya. Ke korbannya, iya. Oke, tapi sebelum jadi duta genre ini Kak, saya punya pengalaman di konselor sebaya. Jadi memang pernah bukan menangani namun mendekat dengan orang-orang yang menjadi korban bullying, mereka yang memang mengalami masalah di mentalnya. Jadi sebagai duta genre saya ingin melakukan pendekatan kepada korbannya. Memang itu harus pendekatan yang mengarah ke orangnya langsung agar ketika si korban ini merasa sudah dekat dengan kita, mereka keleluasa menceritakan permasalahan mereka. Itu Pak. Nah, jadi memang sebelumnya sudah ada PIKR ya. PIKR itu di tingkat SMP dan SMA. Apa kalau untuk di tingkat mahasiswa? Mahasiswa ada. Mahasiswa PIKM. Jadi Pusat Informasi Kesehatan apa M-nya? Ke konseling mahasiswa. Oh, konseling mahasiswa. Nah, jadi di tingkat SMP ya, SMP, SMA itu kita bilang PIKR ya, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah, untuk di tingkat mahasiswa ada PIKM-nya ya. Nah, untuk konseling mahasiswa. Jadi memang sebenarnya sudah ada programnya. Jadi bisa dibilang
kalau bahasa kita hari-hari bilang curhat dengan teman sebaya gitu ya. Betul. Benar ya. Jadi nggak cuma sama guru BK nih. Iya, nggak sama guru BK. Karena memang permasalahannya kalau anak remaja itu mereka agak canggung gitu, sungkan untuk bercerita ke orang tua, bahkan orang tua sendiri sama guru. Nah, mereka lebih nyaman leluasa bercerita ke teman sebaya. Teman sebaya. Jadi memang sudah ada programnya ya. Nah, jadi Selo ini dari SMP memang sudah ikut di Pick Air ya. Pick Air-nya. Nah, jadi memang sudah, karena memang namanya remaja dia lebih senang terbuka sama teman daripada ibu atau bapaknya ya. Jadi memang harapannya nanti ke depannya ya dari Pick Air ini bisa nanti ada komunitas khusus ya. Mungkin nanti buat teman-teman yang memang ada permasalahan bisa curhat bareng. Iya kan? Nah, harapannya mungkin nanti ke depannya bisa gitu ya, Selo ya. Nah, oke. Ini maaf untuk Pick Air dan Pick M ini, jadi dia mekanismenya gimana ini? Teman datang untuk curhat atau memang kita yang nyamperin? Biasanya dengan dua cara ini tadi Kak. Dua-duanya. Ya, karena anak-anak Pick Air atau anak Pick M itu mereka lebih care sama lingkungan. Jadi mereka bisa tahu ada teman-teman mereka yang punya potensi di masalah kesehatan mental. Nah, kalau mereka tahu dan anak ini rasanya tuh sukar untuk datang ke kita langsung, kita yang mendekati mereka. Jadi ada peran aktifnya ya. Ada peran aktifnya di situ. Tapi kalau memang mereka sendiri yang mau datang ke kita welcome gitu. Silakan bercerita apapun. Berarti program ini di masa orientasi itu diperkenalkan ya? Iya. Memang diperkenalkan memang apa fungsi Pick Air itu seperti apa, peran Pick Air di sekolah itu apa. Jadi memang sudah jadi bisa mendekati atau mungkin mereka yang datang. Memang kerjasamanya juga dengan guru BK ya kalau untuk di tingkat SMP dan SMA. Tapi kalau di mahasiswa ini biasanya apakah ada dosen ada yang membantu? Ada di bagian kemahasiswaannya. Jadi memang ada ya kalau untuk di tingkat mahasiswa. Nah, berarti juga ini terlibat juga dengan teman-teman yang ada di puskesmas juga ya. Oke, baik. Nah, kita ke Kak Puja lagi terkait tentang sebenarnya apa sih upaya yang sudah dilakukan untuk Dinas Kesehatan sendiri terkait permasalahan jika memang menghadapi permasalahan kesehatan mental remaja khususnya di Putus Ibau saat ini. Oke, baik. Kita itu di Dinas Kesehatan memang lebih ke upaya promotif dan preventif itu tadi ya, dengan melakukan screening kesehatan jiwa namanya. Nah, itu bisa diakses dengan aplikasi Si Jiwa, itu berupa self assessment. Jadi siapapun bisa men-screening diri sendiri dan hasilnya terlihat di situ. Nanti ketika memang hasilnya abnormal atau borderline, nah itu bisa dikonsulkan dengan teman-teman yang ada di puskesmas. Nah, atau misalnya kayak gini nih, saya kan baru tahu nih bahwa ada Pick Air dan Pick M itu kan. Nah, mungkin kalau memang hasilnya dinyatakan abnormal atau borderline, itu sebaiknya kita validasi dulu nih. Benar tidak jawabannya ini? Apa karena kurang pahamnya dia memberikan jawaban sehingga jawabannya salah? Dan menyebabkan kecenderungan nilai penilaiannya itu menjadi abnormal misalnya ya. Setelah kita validasi, ternyata memang benar dia membutuhkan pertolongan kita. Nah, nanti kan bisa diarahkan nih masing-masing. Kalau memang yang SMP dan SMA masih bisa kita arahkan ke Pick Air, silakan ke Pick Air. Atau misalnya nanti memang udah butuh bantuan sekali, mungkin kalau di teman-teman di puskesmas bisa, silakan di puskesmas. Tapi kalau memang butuh ke saya pun tidak apa-apa. Boleh nih. Jadi boleh. Nanti bisa kolaborasi ya antara Dinas Kesehatan ya karena memang BKB kan sekarang sudah bergabung dengan Dinas Kesehatan jadi nanti ada kolaborasi dengan Pick Air dengan program Keswa ya atau kesehatan jiwa yang memang dikelola oleh Kak Puja sendiri. Nah, berarti sebenarnya screening jiwanya ini bisa dijadikan alat bantu ya untuk teman-teman ya. Sebenarnya memang kalau ngisi, saya juga sudah mencoba ngisi ya. Kalau yang iseng memang biasanya kalau ngawur jawabnya itu yang agak susah. Tapi nanti harapannya jadi bias hasilnya ya. Jadi nanti sebenarnya kita bisa bantu sih kalau memang menjawab ini, jawablah sesuai dengan kondisi saat itu ya. Jadi Selo belum pasti screening kan? Belum. Saya belum lihat ya, belum lihat isinya. Mungkin nanti bisa coba dulu. Nah, bisa jadi alat. Nah, jadi itu nanti akan
promotif preventif, dan salah satunya harapannya bisa dilakukan screening ya. Iya. Screening sebenarnya itu bisa dilakukan secara mandiri ya? Bisa. Nah, Itu self assessment. Makanya Self-assessment. dia bisa diakses siapapun. Iya. Nanti ya itu cuma sudah diinterpretasikan hasilnya. Apakah dia normal, tidak butuh penanganan, atau abnormal atau borderline. Nah, nanti yang borderline itu biasanya dirujuk tuh ke Paskes terdekat. Nah, itulah tadi kalau memang kita bisa handle itu, kita pick R punya, pick M punya, kita di situ dulu kan. Karena kita merasa harus membuat teman-teman ini merasa nyaman. Kalau mungkin kalau untuk ke puskesmas mungkin malu ya. Iya, betul. Karena itu kan takutnya dia terpublis kondisi dia. Betul. Nah, kekhawatiran itu biasanya yang membuat mereka itu jarang sekali terbuka dengan orang selain yang mereka kenal. Nah, kalau di lingkungan sekolah ini kan minimal, oh ini kakak kelas saya, oh betul. ini teman saya, ya, dan harus jaga kerahasiaan ya. Siap. Jangan sampai bocor ini. Sampai bocor, Ya, ya, karena benar. mereka sudah memberikan ceritanya karena mereka percaya ke kita. Nah, jaga amanah itu jangan sampai bocor. Kalaupun memang kita ingin mengambil contoh dari tindakan bullying atau siapa yang sudah berhasil keluar dari kondisi itu, harus minta izin sama orangnya tanpa harus menyebutkan informasi pribadinya. Iya. Tapi harus tetap izin ya. Oke, jadi memang nanti kedepannya bisa collab ya, Ya. antara genre ya, nanti di dalamnya ada Pick R, kemudian juga nanti bersama dengan program Keswa PTM. Nah, untuk Selo kedepannya kira-kira nanti apa yang mau Selo lakukan? Apakah nanti terkait untuk kegiatan genrenya sendiri? Ya. Apakah ini nanti mau dijadikan program atau memang biar berjalan seperti biasa saja untuk kedepannya? Oke, terima kasih tadi untuk apa yang disampaikan sama Kak Puja, sama Kak Manyu ya. Jadi Selo akan membuat sebuah program di mana program ini nanti kita akan mengarah ke kesehatan jiwanya. Nah, karena tadi sudah ada bantuan juga dari Kak Puja ya, Keswa. Nah, nanti di situ kita akan bangun komunitas. Komunitas yang nanti memang peduli terhadap kesehatan jiwa mental remaja. Ya, semoga ya nanti bisa terbentuk komunitas peduli atau curhat, paling enggak curhat bareng. Bisa curhat-curhat bareng di situ ya, tetapi tetap menjaga kerahasiaan juga ya tadi seperti yang disampaikan. Stay tune aja lah ya. Iya, oke. Asik. Asik. Nah, tiba-tiba Kak Mayu dan Kak Puja yang curhat. yang curhat jadi kita yang jadi bermasalah ya. Tapi alhamdulillah Mbak, kita udah tidak masuk masa remaja ya. Udah lewat ya. ya. Lewat ya. Masih lah. Udah lewat ya. Oke. Nah, baik. Nah, ini 2 pertanyaan terakhir ya, satu untuk Kak Puja, satu untuk Selo. Nah, untuk Selo, apa yang ingin Selo sampaikan ke kawan-kawan Bekesah atau teman-teman sebayanya Selo ya, terutama untuk korban bullying? Nah, silahkan. Oke, sip. Nah, untuk kamu yang mungkin saat ini sedang di fase atau sedang mengalami bullying, aku tahu kata-kata ini mungkin tidak akan mengubah situasimu. Namun perlu kamu ketahui bahwa aku percaya kamu bisa melewati situasi ini. Dan terlebih dari apa yang kamu rasakan saat ini, jangan pernah menyerah. Langkah sekecil apapun itu sungguh berarti. Kamu berharga dan kamu berhak bahagia. Oke, keren ya. Kamu berhak bahagia. Oke. Nah, Kak Puja, silakan pesan kesehatannya untuk kawan Bekesah semuanya. Ya. Baik, teman-teman semua, kesehatan itu tidak hanya secara fisik. Yang kita perlu bangun itu adalah terutama itu adalah mental. Jadi banyak sekali penyakit fisik yang timbul karena adanya gangguan di kesehatan mental. Salah satunya misalnya kayak GERD itu, karena stres akan muncul. Tadinya tidak emah menjadi emah. Kita puasa itu tidak makan ya, berjam-jam tidak pernah merasa sakit emah. Nah, itu salah satu dampak buruk dari stres. Nah, perlu kelola stres dengan baik supaya hidup kita sehat, baik secara fisik maupun mental. Jadi sehat fisik belum tentu sehat mental. Jaga kesehatan mentalnya ya. Oke, sehat fisik belum tentu sehat mental, tetapi sebenarnya kesehatan fisik juga bisa dipengaruhi berawal dari
permasalahan kesehatan mentalnya. Oke. Ya, baik kawan Bekesah, itu dia tadi bincang-bincang kita terkait permasalahan kesehatan mental ya. Sebenarnya walaupun kita tadi spesifik ngomongin soal remaja, sebenarnya ini juga bisa dialami oleh golongan umur apapun ya, golongan umur berapapun maksud saya. Nah, jadi semuanya juga bisa mengalami. Ya, jadi kita juga kembali untuk kawan-kawan Bekesah tetap jaga kesehatan mental Anda, lebih peduli, lebih empati untuk orang-orang di sekitar Anda, terutama untuk di lingkungan keluarga Anda semua. Nah, untuk terutama kawan-kawan Bekesah. Baik, kami undur diri kawan-kawan Bekesah. Semoga nanti kita bisa ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih untuk Selo ya sudah hadir di podcast Bekesah. Kemudian juga Kak Puja ya. Terima kasih. Semoga nanti kita bisa collab lagi ya. Amin. Collab lagi untuk kedepannya. Sampai jumpa di podcast Bekesah selanjutnya. Yuk kita sama-sama. Kalau saya bilang podcast Bekesah, semuanya jawab aku sehat, Nuan sehat, sehat milik kita bersama. Oke, siap ya. Podcast Bekesah, aku sehat, Nuan sehat, sehat milik kita bersama. Sampai jumpa. Sama.